Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Aib Saifuddin, pada yang terhormat para asatidz, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Ikhlas Kompleks Sekretariat Negara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya. Pada malam hari ini kita sama-sama dapat meringankan langkah kita, menggerakkan hati kita untuk hadir di rumah Allah dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan kegiatan taklim rutin setiap Ahad malam. Pada malam hari ini, pada akhir bulan Oktober tanggal 23 Oktober, saya menyampaikan materi yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bisa menambah wawasan dan meningkatkan motivasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan ke haripan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini saya akan belajar bersama-sama mempelajari tentang fadilatus sholawat, kitabus sholah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, membahas tentang fadilah atau keutamaan membaca sholawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya dan menyampaikan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada Nabi, para malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah nisbatkan dirinya
menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena rahmat Allah sangatlah luas, seluas langit dan bumi, sehingga Allah melapangkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga nisbatkan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, bahwa Allah mendoakan rahmat kepada Nabi Muhammad, para malaikat mendoakan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga ini mengajarkan kepada kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, sallu alaihi, bersolawatlah kamu, mendoakan rahmatlah kamu sekalian alaihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, dan sampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik salam. Karena itu tentunya kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan Allah bersolawat, para malaikat bersolawat, kita sebagai orang yang beriman tentunya juga memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas, mari sama-sama kita lebih tingkatkan bersolawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semangat kita untuk senantiasa memperbanyak solawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, agar kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan itu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin As, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah mendengar yaqul, mengatakan, man shalla, beliau mengatakan, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asran, rawahu Muslim. Man, barang siapa di antara kita semuanya ini tanpa pengecualian umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat yang bersolawat, sholat itu artinya mendoakan rahmat, bersolawat alayya, kepadaku, sholatan, satu kali sholawat, sallallahu alaihi, maka niscaya Allah akan memberikan rahmat baginya biha asron, 10 kali lipat. Satu sholawat Allah berikan pahala 10 kali lipat. Dasarnya adalah dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa orang yang berbuat satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, baginya akan mendapatkan 10 ganjaran. Karena itu, para jamaah sekalian, kalau kita perbanyak sholawat, ya, membaca sholawat, banyak macamnya sholawat, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli ala wasallim, banyak
ada sholawat tunjiat, ada sholawat nariyah, ya, ada sholawat-sholawat yang lain. Maka dengan kita sering dan memperbanyak sholawat, maka kita akan menjadi umat Muhammad yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, rawahu Tirmidzi. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik manusia pada hari kiamat nanti adalah mereka orang-orang yang banyak membaca sholawat kepadaku. Maksudnya adalah sebaik-baik manusia itu adalah ay korban au syafa'atan ay akhassu ummati bi wa aqrabahum. Jadi umatku yang dekat dengan aku, umatku yang paling dekat dengan aku adalah mereka orang-orang yang ketika hidupnya memperbanyak sholawat kepada aku. Jadi kita ini sebagai umat Muhammad, umat Rasulullah SAW, bila kita ingin dekat dengan Nabi kelak, berarti kita harus memperbanyak membaca sholawat. Iya, kan gampang Pak ya, kan mudah, nggak perlu modal kan, nggak perlu modal kita bersolawat, nggak pakai wudu juga nggak apa-apa, nggak harus wudu. Jadi ketika kita ini baik di masjid atau di rumah, dimanapun, di perjalanan gitu ya, di perjalanan, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dimanapun kita perbanyak membaca sholawat. Justru ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, bila kita membaca sholawat, memperbanyak membaca sholawat, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan-kesulitan itu. Ya, itulah karena fadilah, ya, keutamaan kita membaca sholawat. Nah, kita sebagai umat Rasulullah SAW termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, umat yang paling beruntung adalah umat Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan Bapak-Bapak sekalian bahwa kita ini belum pernah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, belum pernah ketemu. Tetapi Nabi Muhammad SAW sangat mencintai kepada kita. Bahkan ketika di akhir hayatnya Rasulullah memikirkan kita, ummati, 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 begitu kan? Bahwa memikirkan kita, ummati, ummati, umatku, umatku. Walaupun kita belum pernah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, tetapi Nabi kita Muhammad SAW sangat perhatian kepada kita. Bahkan kita nanti bisa dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW bila kita memperbanyak membaca sholawat kepadanya. Inna aqrabakum minni yaumal qiyamah fi kulli mawtidin aksaruhum alayya sholatan fid dunya. Al-hadis rawahul Baihaqi. Bahwa sesungguhnya yang paling dekat di antara kamu sekalian dari umatku pada hari kiamat nanti adalah mereka orang-orang yang memperbanyak membaca sholawat kepadaku fid dunya, ketika di dunia. Jadi jelaslah bahwa kita ya, kita
perbanyak membaca salawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya, maka insya Allah kita dalam hidup ini banyak mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan kemudahan-kemudahan, dan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa an Aus bin Ausin, dari Aus bin Aus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari yang paling utama adalah yaumul jum'ah, sayyidul ayyam. Dalam seminggu ada 7 hari, dan hari yang paling utama adalah yaumul jum'ah atau lailatul jum'ah. Rasul mengatakan, faksiru alayya minas sholati fihi, maka di hari Jumat atau di malam Jumat perbanyaklah wahai umatku minas sholati, dari membaca sholawat. Faksiru alayya minas sholati fihi, perbanyaklah kamu sekalian membaca sholawat pada hari Jumat atau malam Jumat. Kenapa demikian? Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya bacaan sholawatmu itu ma'rudatun, akan sampai kepadaku. Bacaan sholawatmu akan sampai alayya, kepadaku. Kemudian para sahabat bertanya, qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa Rasulullah, wa kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad aramta, bagaimana caranya sholawatku sampai kepadamu sementara jasadmu sudah bercampur dengan tanah? Qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada bumi untuk melenyapkan jasadnya para nabi, sehingga jasadnya para nabi masih utuh, masih hidup, walaupun secara zahirnya sudah wafat, sudah tidak ada, tapi masih ada. Ya, demikian ya. Jadi tetap bahwa sholawat yang kita baca, sholawat yang sering kita baca akan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi sudah tiada, dan bacaan kita akan sampai, gitu ya. Atau biman tambihan ala anna laisa afdaluha bal afdal ayyamus sanah min hasul ayyam yaum arafah, ya, bahwa hari yang paling utama adalah yaum arafah, kemudian hari Jum'ah, yaitu karena hari Jum'ah adalah merupakan sayyidul ayyam, wa afdalul usbu' yaumal Jum'ah, dan yang paling utama dalam satu minggu adalah yaumul Jum'ah. Karena itu kita semuanya, ya, bahwa sholawat yang kita baca, ya, itu akan sampai di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita itu bisa berziarah kepada Nabi kita Muhammad SAW di Madinah. Ketika kita berziarah, ketika ke makam Nabi, kita bersholawat, kita mengucapkan salam, tentu salam kita akan dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita nggak dengar,
Andai kan kita dengar, kita akan mendengarkan jawaban salam kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alaih. Rahima anfu rajulin artinya sangat hina seseorang apabila disebutkan namaku tapi falam yusalli alaihi, tidak mau menjawab sholawat kepadanya. Kalau kita mendengar orang bersolawat kepada Nabi, misalkan Allahumma sholli wa sallim alaihi, maka kita yang dengar nggak mau jawab, maka dikatakan sebagai orang yang paling hina, karena kita nggak mau menjawab sholawat yang disampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk orang yang pelit. Orang yang pelit adalah orang yang ketika disebutkan sholawat tapi tidak mau menjawab sholawat itu, dikatakan sebagai orang yang pelit. Ya. Maka biar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang pelit, maka ketika ada orang bersholawat dan kita mendengarkannya, maka kita menjawab sholawat itu. Dan dengan kita bersolawat, 1 kali sholawat, Allah akan memberikan pahala 10 kali lipat kelipatan pahalanya. Ya. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ini ada beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan kita bersolawat. Ya. Wa anhu, dan masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, tidak ada salah seorang di antara kamu sekalian, yusallimu, yang mengucapkan salam alayya kepadaku, illa raddallahu alayya, melainkan Allah mengambilkan ruhku. Allah mengambilkan ruhku hatta arudda alaihi salam, sehingga aku bisa menjawab salam kepadanya. Para jamaah sekalian, jadi ketika kita bersolawat, ketika kita menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Allah mengembalikan ruhnya. Untuk apa dikembalikan ruhnya itu? Untuk menjawab salawat kita, untuk menjawab salam kita, orang-orang yang mengucapkan salawat. Jadi pada hakikinya ketika kita bersolawat, Rasulullah menjawab salawat kita dengan Allah mengembalikan ruhnya, gitu ya, dengan Allah mengembalikan ruhnya. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam, bahwa setiap kita yang mengucapkan salam kepada Nabi, mengucapkan sholawat kepada Nabi, bahwa Allah akan mengembalikan ruhnya, dan ruh itu akan menjawab salam dari orang-orang yang mengucapkan salam dan mengucapkan sholawat kepadanya. Sungguh luar biasa, sangat beruntung kita ya sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, bahwa kita nggak pernah berjumpa dengan Muhammad, kita nggak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, tapi kita disayang, kita diperhatikan, bahwa kelak kita akan bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW apabila kita dalam hidupnya di dunia ini memperbanyak membaca sholawat kepadanya. Karena itu para jamaah sekalian, mari kita lebih meningkatkan motivasi kita untuk banyak-banyak sholawat. Di saat waktu yang luang kita,
Kita kan kadang-kadang kalau mau tidur nih ya, mau tidur baca doa tidur, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian membaca doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Setelah itu perbanyaklah kita membaca sholawat sampai kita tidur. Ya, sampai kita tidur, sehingga maka insya Allah tidur kita adalah ibadah. Karena tidur yang diawali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di saat-saat yang kita luang, kita lagi mengendarai mobil, ya, lagi mengendarai mobil, lagi di mana kita memperbanyak salat, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan kepada kita sekalian. Ya. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu, nah ya, qala Rasulullah al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang medit, ya, orang bakhil itu ya banyak kerugiannya. Orang yang bakhil itu apa? Man, orang dzukirtu yang aku sebut indahu, di sisinya, falam yusalli alayya, dan ia tidak membalas sholawat kepadaku. Itu namanya orang bakhil, orang medit. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil. Yaitu kan gampang, enggak pakai modal, hanya tinggal kita menjawab sallu ala Muhammad atau Allahumma sholli alaihi. Ya. Baik para jamaah sekalian, wa an Fudalah bin Ubaid, dari Fudalah bin Ubaid, qala sami'a Rasulullah SAW rajulan, ada seorang laki-laki, yad'u fi salatihi, yang berdoa fi salatihi, dalam salatnya, walam yahmidillahi ta'ala walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam doa itu ia tidak menyebut hamdalah atau memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini Rasulullah melihat. Faqala, akhirnya Rasulullah mengatakan, ajjala hadza, summa da'ahu, bahwa orang ini tergesa-gesa dalam berdoa. Rasul langsung menyampaikan ketika melihat ada orang berdoa setelah sholat tapi nggak ada hamdalah, nggak ada sholawat, langsung Nabi menegur bahwa ajjalah, bahwa orang itu tergesa-gesa dalam doanya. Summa da'a, kemudian Nabi memanggilnya. Summa da'a, Nabi memanggilnya. Faqala, berkata, lahu, kepada laki-laki tersebut, auli ghorihi, atau kepada yang lainnya. Kemudian Nabi mengatakan, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih subhanahu wa sanna alaihi summa yusalli ala nabihi summa yad'u ba'du bima syaa. Para jamaah sekalian, idza shalla, maksudnya ketika berdoa, ahadukum, salah seorang di antara kamu sekalian, falyabda, hendaklah selalu diawali bitahmidi rabbih, dengan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, wasanna, dan dengan memuji. Jadi adab di dalam berdoa itu para jamaah sekalian, awali dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, ya, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, gitu ya. Itu adalah kata-kata pujian, sana namanya.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawatnya banyak, terserah. Mau salawat tunjiyah, mau salawat Ibrahimiyah, mau salawat nariyah, silahkan. Yang penting ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh nggak pakai Sayyidina. Karena apa? Dalam keterangan ini bahwa ketika ada orang sholat berdoa, doanya tanpa dengan membaca tahmid, tanpa memuji Allah, kemudian tanpa bersolawat, langsung Rasulullah menegur, langsung Rasulullah memanggil, bahwa dikatakan dia orangnya terburu-buru ketika berdoa, nggak boleh terburu-buru. Dan kemudian Rasulullah mengajarkan kepada orang tersebut, dan tentunya mengajarkan kepada kita sekalian ya, bahwa ketika idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih subhanahu wa sanna alaihi summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berdoa, maka adabnya dan sebaiknya adalah awali dengan tahmid, memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u ba'du bima syaa, kemudian tinggal berdoa sesuai apa yang ia minta. Mau doa apa silahkan. Diawali dengan salawat, ditutup juga dengan salawat. Ya. Ketika udah berdoa, diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina. Gitu ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Itulah pentingnya sholawat. Ketika kita doa tanpa ada sholawat, doanya nggak nyampe, terkatung-kantung. Di doa ada sholawat, di sholat ada sholawat, dalam tahiyat. Iya. Jadi ibadah kita ya secara vertikal bahwa ada sholawat. Nah, karena Nabi namanya disandingkan dengan Allah. Ya, begitu ya. Karena itu ini mengajarkan kepada kita sekalian pentingnya kita bersolawat. Doa saja kalau nggak ada solawatnya, nggak ada tahmidnya, maka tidak nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Muhammad Ka'ab bin Ujrah qala kharaja 'alaina Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala kharaja 'alaina, keluar alaina di antara kami an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, kemudian kami menyampaikan, ya Rasulullah, qad alimna, ajarkan kepada kami kaifa nusallimu alaika wa kaifa nusalli alaika, bagaimana caranya saya atau kami menyampaikan salam kepadamu, dan bagaimana caranya kami menyampaikan atau bacaan sholawat kepadamu. Sholawat itu seperti apa? Bacaannya bagaimana? Nih, bagian sahabat bertanya ya. Qala, berkata Nabi, qulu, nih, qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Seperti salawat yang kita baca di waktu tahiyat akhir. Nih, Nabi menyampaikan cara bersolawat yang benar, yang baik adalah seperti salawat yang sering kita baca pada saat kita membaca tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala, dan seterusnya sampai innaka Hamidum Majid. Ini yang Nabi ajarkan kepada para sahabat dan juga untuk kita semuanya. Baik para jamaah sekalian, biar tuntas ini ya bab sholawat. Wa an Abi Mas'ud
Al-Badri, dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fi majlisi Sa'd bin Ubadah, dan kami berada di majlisnya Sa'id bin Ubadah. Faqala, berkata, lau kepada Sa'id, yaitu Bashir bin Sa'din, yang bernama Bashir, apa? Amaronallahu an nusalli alaika ya Rasulullah. Allah telah memerintahkan kepada kami an nusalli alaika, untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Ini hadis yang kedua ini. Hadis yang kedua. Bahwa Allah telah memerintahkan kepada kami untuk bersolawat kepadamu. Nih, ini perintah Allah. Jadi makanya kalau ada orang yang mengatakan nggak perlu solawat, ya nggak usah pakai solawat, langsung aja ke Allah. Lah ini Allah aja perintahkan untuk bersolawat. Ya, amaronallah, Allah telah memerintahkan kepada kami an nusalli alaika, untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Fa kaifa nusalli alaika, fa kaifa, maka bagaimana kami bersolawat kepadamu wahai Rasulullah. Fasa kata Rasulullah, kemudian ketika Nabi ditanya itu, sejenak Nabi terdiam, hatta tamannaina annahu lam yas'alhu, sehingga kami khawatir apa yang ditanyakan oleh Bashir itu Rasul tidak berkenan, karena Nabi diam, sehingga jangan-jangan Nabi nggak berkenan ditanya begini nih, ya. Tapi tidak lama kemudian summa qol Rasulullah SAW faqulu, kemudian Nabi mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wasallamu kama qad ulimtum. Nah ini ya yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat yang bernama Bashir, yang bertanya kepada Nabi, karena kami, kata Bashir, diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepadamu, bagaimana cara kami bersolawat? Jawabannya adalah Allahumma, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Gitu ya, paham ya? Ya, ini yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, dan tentunya diajarkan untuk kita semuanya, agar kita ini memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka insya Allah sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, ya kita ini semuanya, ya dengan kita senantiasa sering bersolawat, mau menjelang waktu sholat kita bersolawat, ya kan, sambil bangunin orang misalnya 10 menit, 15 menit sebelum waktu, ya kan, biasanya Pak Haji Oman ini ya bersolawat, kan ingetin yang masih barangkali masih tidur atau yang belum bangun, ya bersolawat, ya di waktu subuh. Apalagi sekarang subuhnya kan lebih malam ya. Sekarang itu subuhnya lebih malam. Jadi kalau bangun jam 4 bisa karena subuh jam 4 lewat 15 menit ya. Nah, 12 kan? Belum ke kamar mandinya, Masya Allah ya. Makanya hikmahnya kalau ada yang bangunin ya paling enggak berapa ya, seperempat jam atau 20 menit sebelum waktu, ya kita baca sholawat, dikemas dalam bentuk tarhim gitu ya,
ya, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah kita sebagai umat yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk orang-orang yang nantinya dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik para jamaah sekalian, demikianlah ya, karena terbatasnya waktu, sudah Isya, hanya kurang lebih 40 menit saya menyampaikan ini, dan mudah-mudahan menambah motivasi kita untuk cinta bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.